Oke, baiklah. Kali ini Bu Petri akan menjelaskan untuk materi nanoteknologi. PowerPoint-nya Bu Petri share screen. Nanoteknologi yang dalam bahasa Indonesianya teknologi nano. Di sini adapun tujuannya kita belajar nanoteknologi atau teknologi nano adalah menganalisis konsep pemanfaatan struktur atom dalam skala nano yang bisa diaplikasikan dalam pembuatan nanoteknologi seperti polimer ataupun motor molekul. Berikutnya, slide berikutnya, nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nanometer, di mana terjadi fenomena unik dan sifat baru. Berikut ini contoh perkembangan dari sejarah nanoteknologi dalam peralatan penelitian. Di tahun 1981 sudah ditemukan scanning tunneling mikroskopi atau STM yang diciptakan oleh Heinrich Rohler dan Gerd Binning. Ini pemenang Nobel ya. Kemudian di tahun 1985 Robert Curl, Harold Kroto, dan Richard Smalley, pemenang hadiah Nobel Kimia tahun 1996, sudah menemukan buckyball atau full RNA. Selanjutnya di tahun 1986 Gerd Binning, Colin F. Watt, dan Christoph Gerber menemukan atomic force microscope atau disingkat AFM. Di tahun 1991 Sumio Lijma menemukan karbon nanotube saat ia bekerja di perusahaan NEC di Jepang. Ini jadi bukti-bukti perkembangan dari penelitian nanoteknologi. Oke, selanjutnya 1 nanometer itu akan sama dengan 1/semiliar meter. Jadi 1 nanometer sama dengan 10 pangkat -9 dari nanometer. Jadi kalau 1 dibagi 1 miliar, untuk nolnya ada 9 ya. 1 nanometer sama dengan 1/semiliar. Istilah nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kerdil atau kecil, digunakan untuk satuan dimensi. Di sini kalau ukurannya, ya ukuran water atau air itu 10 pangkat -1. Kemudian kalau glukosa itu 1, glukosa itu gula ya, antibodi itu sudah 10, virus 10 pangkat 2, bakteri 10 pangkat 3. Nah, sel kanker berada di antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5. Kemudian sebuah periode berada di 10 pangkat 6, terus bola tenis 10 pangkat 8. Ini ada nano device-nya. Kalau ukuran itu dibagi bagian, nanopores, dendrimers, ini nanotube, bagian dalamnya lagi ada quantum dots, nanosel. Ini skala nano dan nanostruktur. Penjelasan berikutnya ada 2 cara memasuki dunia nano. Yang pertama, metode top down dari material besar dihancurkan hingga material kecil. Dan metode kedua yaitu metode bottom up, yaitu dari bawah ke atas, menyusun atom dan senyawa menjadi material besar. Oke, next. Berikutnya, mengapa sifat-sifat pada nanomaterial berbeda? Karena terjadi 2 hal. Yang pertama, peningkatan area permukaan spesifikasinya. Dan yang kedua, adanya efek quantum confinement. Faktor-faktor ini, dan maksud efek kuantum ini, mengubah dari meningkatnya sifat-sifat apa saja, ada 3 sifat, reaktivitas, kemampuan dalam reaksi, kemudian yang kedua itu sifat kekuatan dari suatu zat, dan yang ketiga sifat listriknya. Nah, nanopartikel sangat menarik karena sifat barunya seperti reaktivitas kimiawi dan sifat optik yang ditunjukkan dibandingkan dengan partikel yang lebih besar dari material yang sama. Kita ambil contoh dari TiO2 dan ZnO pada skala nano. Pertama, bisa menjadi berwarna bening. Kedua, dapat diaplikasikan sebagai sunscreen. Dan ketiga, dapat disusun menjadi lapisan pada permukaan. Kemudian yang keempat, menyediakan area spesifik yang besar. Kelima, meningkatkan aktivitasnya seperti pada aplikasinya untuk katalis. Jadi dia bisa mempercepat laju reaksi kalau ada 2 zat ini. Next, berikutnya.
Nanomaterial memiliki sifat yang berbeda dari material bulknya. Sifat fisika dan sifat kimia. Nah, kalau sifat fisikanya pada nanomaterial, struktur kristal dari nanopartikel sama dengan struktur bulknya dengan parameter Kisi yang berbeda. Yang kedua, jarak antar atomik berkurang seiring naiknya ukuran dikarenakan oleh gaya elektrostatik, jarak jauh, dan daya tolak antar inti jarak dekat. Jadi yang ini kelistrikan. Dan yang ketiga, titik leleh dari nanopartikel menurun seiring meningkatnya ukuran nanomaterial. Jadi makin kecil ukuran suatu zat nanomaterial, maka titik lelehnya akan semakin kecil. Sifat kimiawinya, yang pertama, struktur elektronik dari nanopartikel bergantung pada ukuran dan kemampuan dari nanopartikel tersebut untuk bereaksi bergantung pada ukuran klaster. Ada kelompok-kelompoknya klaster ini. Artinya yang kedua, luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan rasio volume dari nanopartikel memiliki efek yang besar terhadap sifat katalik. Dan yang ketiga, sifat kimianya, atom pada permukaan material nano akan tersusun lebih banyak dan rapat sehingga akan mempengaruhi dalam sifat material, terutama fotokatalis. Foto ini artinya cahaya, katalis zat yang bersifat laju reaksi. Jadi dengan adanya cahaya, reaksi berlangsung lebih cepat. Di sini ukuran nano dari suatu material sangat berpengaruh terhadap sifat material tersebut, antara lain satu, luas permukaannya, kedua, ukuran pada permukaan, ketiga, reaktivitas, keempat, elektronik, kelima, efisiensi fotokatalitik efek nanopartikel. Oke, nanopartikel dengan besar yang berbeda, jadi beda ukurannya, akan memiliki sifat fisika yang berbeda. Contohnya, nanopartikel emas. Kita lihat kalau emas yang kuning-kuning ini ya, dengan partikel yang berbeda memiliki warna yang berbeda. Ini bersumber dari Wikipedia, bisa kita lihat tentang emas ini ya, tentang gold 255 berkasnya. Oke, berikutnya atom-atom dalam nanopartikel dapat tersusun dalam sebuah struktur kristal atas, yang ini kristal, dan bersifat amorf, yang di bawah ini amorf bentuknya, atau merupakan pertengahan antara keduanya. Nah, ini ya, dari bentuk nanopartikel bisa antara kedua ini, sifatnya secara umum dapat disimpulkan sifat dari nanomaterial yang berkaitan dengan atom permukaan adalah sebagai berikut. 1. Nanomaterial memiliki luas permukaan yang besar serta jumlah atom di permukaan yang besar. Kedua, memiliki energi permukaan dan tegangan permukaan yang tinggi. Ketiga, permukaan dari partikel kristalin dengan ukuran nano cenderung membentuk fase permukaan yang tergosok rata ya, rata. Dan yang keempat, bidang faset cenderung tersusun dari bidang yang paling rapat. Kelima, permukaan bersifat sangat reaktif dan mudah teroksidasi. Keenam, perhatian perlu diberikan ketika menyimpan logam partikel nano karena bisa terjadi ledakan. Jadi hati-hati, mudah meledak ya, gitu, hati-hati. Hasil rekayasa terhadap teknologi nano atau nanoteknologi itu ya bisa dilihat ini yang namanya Fuller's kelas alotrop karbon yang secara konseptual adalah lembar grafena atau grafin yang digulung ke dalam tabung atau bola, termasuk di dalamnya karbon nanotube yang digunakan baik karena kekuatan mekanismenya maupun faktor elektrisnya. Ini anggota terkecil Fuller. Kemudian karbon nanotube merupakan salah satu bentuk alotrop karbon hasil rekayasa yang menyerupai tabung atau cup. CNT memiliki rasio panjang diameter lebih dari 10 pangkat 6 dengan ukuran diameter dalam orde nanometer dan panjang mencapai beberapa milimeter. Bisa dilihat ini di gambarnya, merupakan material terkuat dengan kekuatan spesifikasi 48.000 kilo nanometer per kilogram, melebihi baja yang ukuran baja itu 154 kilo nanometer per kilogram. Nah, jika diketahui memiliki sifat unik lainnya seperti sifat listrik, optik, dan lain-lain ini ya, bisa dilihat karbon nanotube ini sudah dikembangkan sejak tahun 90-an hingga saat ini. Ini ada gambar nano diamond. Diamond itu, oh ya, berlian. Fullerene C60
Sama-sama karbon tapi beda sifatnya ya. Ini karbon anion, yang ini gambar dari nanohorn, ini karbon dots, ini grafin, ini gambar SWNT, dan ini MWNT. Ini anggota dari karbon nanomaterial, kelompoknya gitu kan, ada banyak jenis. Sama-sama karbon, bisa jadi pensil, yang satu bisa jadi intan, itu kan beda fungsinya. Next, sentuhan nanoteknologi sudah banyak dimanfaatkan pada hari ini. Kalau yang naik motor, mobil itu kan produk dari nanoteknologi yang bisa membentuk rangka, gitu kan, baja segala macam ini gunakan dasi, pakaian, larutan, raket, kemudian DNA tubuh manusia, kaos kaki kita, polimer hasil dari yang masak di rumah pakai teflon, laptop kita menggunakan casing HP, itu kan semua dibuat dengan reaksi kimia dengan polimerisasi juga. Nah, nanoteknologi telah berhasil merekayasa produk lebih ringan, lebih kuat, lebih cepat, lebih praktis, dan tahan lebih lama. Itu keunggulannya. Next, kita lihat alat pengidentifikasi nanopartikel. Sebuah mikroskop pemindai elektron, mikroskop seperti ini dapat mencitrakan nanopartikel di gambarnya ya, yaitu nanopartikel tunggal untuk mencirikan bentuk besar dan lokasinya. Bisa dicek gambarnya ini yang kemudian kita lihat ini ada gambar sebuah mikroskop pemindai elektron. Tadi mikroskop seperti ini dapat mencitrakan. Jadi gambar itu ada kecerlangan, mencitrakan itu citra itu cerlang nanopartikel tunggal untuk mencirikan bentuk besar dan lokasinya. Ukurannya berapa gitu kan, peralatan untuk mengambil sampel nanopartikel yang ada di udara, ini ada di gambar ini, tampak alat pencacah partikel kondensasi yang ada di kiri, kemudian fotometer aerosol biru ini atas ini, dan 2 pompa penyampel udara dari udara disampel dengan pompa ini ya. Oke, berikutnya kita lihat nanoteknologi di alam. Nah, ini ada gambar, kalau kita melihat cicak kok bisa berjalan di dinding, nggak jatuh. Kita lihat nih, kaki cicak itu ternyata kalau kita zoomkan, ditutupi oleh jutaan rambut-rambut kecil, di ujung rambut-rambut kecil itu terdapat ratusan rambut kecil lagi, yang dikenal dengan nama spatula, itu yang bisa. Ini yang menyebabkan kaki cicak dapat menempel dengan baik di permukaan dinding. Coba kalau kita jatuh ya. Berikutnya kita lihat lagi kunang-kunang. Kok punya cahaya spesifik? Ternyata cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang itu juga termasuk ke dalam nanoscience. Peristiwa ini disebut dengan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan disebabkan oleh adanya elektron yang dihasilkan oleh enzim dari kunang-kunang. Ketika elektron menuju stabil, mereka menghasilkan cahaya. Next, kupu-kupu. Kita lihat nih kupu-kupu. Warna dari sayap kupu-kupu yang dihasilkan dari hamburan cahaya ini bisa warna-warni. Pada sayap kupu-kupu disusun oleh materi yang berstruktur nano. Ketika cahaya mengenai sayapnya, sehingga tercipta interferensi cahaya seperti minyak di dalam air. Karenanya dihasilkan pelangi ketika cahaya mengenai sayap kupu-kupu. Berikutnya kita lihat nanomagnetik. Pertama, kenapa binatang yang berpindah tempat tidak pernah tersesat? Nggak ada cerita ikan tersesatnya. Pada otak binatang mengandung sensor yang namanya nanomagnetik yang khusus. Inilah yang menyebabkan mereka mampu merasakan medan magnet bumi, nilai yang memungkinkan mereka menentukan arah saat mereka berpindah. Burung juga seperti itu. Nah, serangga air, kita lihat kaki serangga air diselimuti oleh banyak sekali rambut berukuran sangat kecil. Inilah yang berukuran nano, udara terjebak di celah-celah rambut kecilnya sehingga mencegah kakinya agar tidak basah, tetap ada di permukaan air ya. Berikut ini daftar pusaka referensinya. Demikian materi singkat nanoteknologi. Terima kasih. Tetap semangat. Ibu Petri, stop share. Oke. Stop record.